Perkenalkan, nama saya Priscilla Setia Christine, NIM 171041658, kelas pagi 3, hari dan tanggal ujian Jumat 11 Mei 2020, mata kuliah marketing, dosen pengampu Adi Mursalim. Baiklah, saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Adi. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 definisi marketing menurut para ahli dan bagaimana definisi marketing menurut Anda sendiri. Yang pertama, marketing menurut Armstrong dan Kotler adalah yang bisa diartikan sebagai berikut. Marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikannya, menjual barang dan jasa melalui internet. 2. Menurut Bonnet dan Kurtz, marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar, internet atau melalui peralatan digital lain. 3. Strauss dan Protz, marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Marketing menurut saya adalah proses penjualan jasa atau barang dengan melalui promosi. Kemudian soal yang kedua, apa tujuan melakukan pemasaran internet atau marketing? 1. Mampu menjangkau para calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. 2. Mampu melacak dan juga mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. 3. Mampu menjangkau suatu pasar global sebagai pangsa pasar baru. 4. Mempermudah sebuah proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. 3. Jelaskan beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, email, dan WhatsApp. Yang pertama, strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas, membangun kepercayaan untuk suatu bisnis di media sosial. Tidaklah serumit yang dibayangkan. Kamu tidak harus memiliki banyak pengikut atau follower, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis kamu dengan orang-orang yang tepat. Kedua, menarik pelanggan potensial. Strategi media sosial marketing untuk bisnis skala kecil juga bisa dilakukan melalui Facebook dan Instagram. Yang ketiga, membangun relasi di media sosial. Koneksi merupakan hal terpenting dari media sosial. Memiliki koneksi yang bagus akan memudahkan langkah kamu untuk melakukan pemasaran produk. Yang keempat, menggunakan gambar yang baik dan menarik. Penggunaan gambar yang menarik akan menarik perhatian pelanggan dengan cepat. Kelima, crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Hal ini bisa kamu lakukan dengan membuat hashtag menarik terhadap bisnis kamu. Yang keenam, berpartisipasi dalam kelompok dan komunikasi online. Kamu juga bisa bergabung dengan kelompok dari komunitas online. Soal yang keempat, jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Yang pertama, login ke akun Facebook kamu. Yang kedua, klik menu application. Yang ketiga, ketik marketplace. Yang keempat, klik aplikasi marketplace pada tampilan hasil searching application. Yang kelima, klik go to application. Kemudian keenam, tentukan target market kamu. Yang ketujuh, pada menu atas tentukan pilihan iklan Anda. Ada sell it, sell for a cause, give it away, export it. Yang ke-8, contoh saya pilih sell it, lalu masukkan jenis barang produk yang akan Anda jual, kemudian klik post. Yang ke-9, isi detail produk yang akan Anda jual. Yang ke-10, setelah semua terisi, beri tanda checklist atau centang pada term of usage-nya, lalu tekan tombol submit. Jika muncul pemberitahuan dari web listing kamu di pending atau verifikasi, tekan saja tombol continue, lalu tulis sesuatu yang akan ditampilkan di homepage teman kamu, lalu tekan publish. Kini iklan gratis kamu sudah muncul di Facebook. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudian peer-to-peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman
uang kepada individu atau pebisnis dan juga sebaliknya. Yang ke crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman. Kemudian soal nomor 6, apa perbedaan antara crowdsourcing dengan peer-to-peer lending? Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten pendanaan. Peer-to-peer dalam kurung P2P lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman pendana dengan peminjam secara online menggunakan sistem platform yang mempertemukan pemberi pinjaman kreditur dengan peminjam atau debitur dalam P2P. Uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya biasanya dengan bunga kredit tanpa agunan. Soal nomor 7, coba buka buku e-marketing yang sudah Bapak posting di grup WA dan baca bab 5, bab 6, apa yang dapat disimpulkan dari kedua bab yang Anda baca tersebut dan membuat apa yang Anda peroleh. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami bab 5 dan bab 6, dan jika Anda menemukan kesulitan apa yang Anda hadapi? Bab 5 membahas tentang desain user expression yang dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman seperti fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan art digital. Sedangkan bab 6 membahas tentang memperkenalkan desain web, menawarkan pemahaman tentang bagaimana properti web dibangun agar secara teknis ramah pengguna dan sejalan dengan tujuan pemasaran. Manfaat yang saya peroleh, saya dapat belajar lebih banyak lagi. Kemudian soal bagian B di video pertama, 1. Apa judul video yang Anda tonton? Cara jitu memahami pemasaran di era digital. Kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Definisi video tersebut adalah bagaimana supaya orang awam bisa memahami cara pemasaran suatu barang atau jasa melalui digital. 3. Apa makna judul video tersebut bagi Anda? Mengajarkan kepada saya cara supaya dapat memasarkan barang jasa dengan digital online. Keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Budi Setiawan. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yang dijelaskan dalam video ini yaitu menampilkan data yang menunjukkan pengguna internet di dunia dari 25 negara terbanyak penggunanya hingga yang terendah penggunanya. Menurut data tersebut, jumlah pengguna internet terbanyak ditempat oleh Cina dan pengguna internet terendah ditempati oleh South Africa. Keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Setelah saya menonton video tersebut, saya dapat mengetahui bahwa untuk melakukan pemasaran di era digital ini tidak bisa dilakukan tanpa konsep penjualan produk yang jelas. Karena sebelum kita menjual produk, kita harus dapat mengetahui bukan hanya kelebihan dan kekurangan produk yang kita jual, tetapi juga seperti jumlah pelanggan di internet yang akan tertarik pada produk yang kita jual dan lain sebagainya. Ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang dapat disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut saya, penjelasan yang ingin disampaikan oleh pembicara cukup baik dengan menampilkan slide-slide gambar di dalamnya. Kemudian video kedua, yang pertama, apa judul video yang Anda tonton? Judul videonya yaitu Dasar-dasar Digital Marketing untuk Pembisnis. Kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya, definisi dari judul videonya yaitu bagaimana supaya para pembisnis ini dapat menguasai dasar-dasar dalam digital marketing untuk mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Menurut saya, pembisnis di era digital saat ini harus lebih kreatif lagi dalam menarik minat konsumen pada produk yang mereka tawarkan. Keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Coach Hendra Hilman. Kelima, apa-apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Tips esensi strategi digital marketing. Yang pertama, fokus cap traffic, frekuensi balik lagi ke website. 3, volume berapa besar customer yang kita dapatkan.
atau digital marketing terdapat 3 fokus. Anda harus eksis, intersepsi, relationship. Keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut. Setelah saya menonton video tersebut, dapat saya tanggapi bahwa dalam memulai bisnis digital marketing ini mempunyai solusi. Setelah saya menonton video tersebut, saya sangat menarik seperti adanya macam-macam esensi dalam memulai bisnis digital marketing dan macam-macam fokus untuk memulai usaha tersebut. Kemudian ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut saya pribadi, pembalasannya cukup menarik, singkat dan jelas dan cepat dipahami. Kemudian untuk video ketiga, apa judul video yang Anda tonton? Pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya. Kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya sendiri definisi dalam judul ini agar kita dapat mengetahui lebih rinci jenis-jenis yang wajib kita ketahui untuk memulai suatu usaha. Ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Makna dari judul ini yaitu suatu motivasi kita untuk mengetahui lebih lanjut apa itu digital marketing dan apa saja isi dari jenis-jenis itu sendiri. Keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Desiana. Kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dan dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Desiana menjelaskan apa saja jenis-jenis digital marketing. Yang pertama, website company. Kedua, SEO, metode di mana mengoptimalkan website yang sudah kita punya di Google. Ketiga, sosial media marketing. Keenam, apa yang Anda peroleh? Soal nomor 6, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Yang saya peroleh mengetahui lebih jelas yang dijelaskan apa itu pengertian digital marketing dan jenis-jenis yang harus kita ketahui untuk memulai bisnis. Soal nomor 7, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Penjelasan yang disampaikan Desiana santan detail dan cukup dipahami dan dapat diikuti langkah-langkahnya. Video keempat, apa judul video yang Anda tonton? What is crossing? Kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Makna judul video tersebut bagi saya menggambarkan topik apa yang akan dibahas pada video tersebut. Keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Nama pembicara tidak disebutkan dalam video ini, cuma dijelaskan yang menjelaskan itu dari tim whatiscrossing.com. Kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Crowdsourcing diciptakan pada Mei 2006 ketika menulis sebuah artikel untuk kabel kebangkitan crowdsourcing. Menjadi raja crowdsourcing. Crowdsourcing adalah tindakan mengambil pekerjaan yang dilakukan secara tradisional dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk sebagai agen outsourcing untuk sekelompok orang yang umumnya tidak terdefinisi dalam bentuk panggilan terbuka. Trik dari crowdsourcing yaitu dikelola fokus dan orang banyak. Keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Saya jadi tahu apa itu crowdsourcing. Ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut saya penjelasannya sangat bagus, singkat, padat, dan jelas. Video kelima, apa judul video yang Anda tonton? Digital marketing menumbuhkan pemirsa Facebook Fun Fact. Menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Dapat menumbuhkan para pebisnis untuk memulai bisnisnya di sosial media, terutama di Facebook. Apa makna judul video tersebut bagi Anda? Maknanya adalah bahwasannya kita dapat menumbuhkan atau membangkitkan semangat mereka untuk memulai bisnis di Facebook dengan cara-cara yang sudah dijelaskan oleh pembicara. Keempat,
Siapa pembicara dalam video tersebut? Resa Ayu Putri. Kelima, apa-apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan dalam pembicara dalam video tersebut? Jelaskan yang rinci. Resa Ayu Putri menjelaskan dalam videonya cara menumbuhkan pemirsa Facebook fanpage untuk melakukan digital marketing. Yang pertama, mengundang orang untuk menyukai halaman kita. Kedua, tambahkan foto suka, tombol FB like kita. Ketiga, tambahkan ajakan bertindak. Keempat, promosikan halaman FB kita di sosmed online atau offline. Keempat, promosikan halaman di kelima, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut. Dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mempromosikan di dalam Facebook. Ketujuh, bagaimana tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut. Penjelasan oleh Resa Rahayu Putri tentang Facebook sangat singkat dan jelas. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang baik. Terima kasih.